Anda sedang gelisah jam 3 pagi, bertanya-tanya apakah sebaiknya menggunakan semua uang untuk melunasi utang KPR atau menginvestasikannya untuk mencari cuan. Jangan cepat-cepat percaya pada ahli di internet yang mengatakan melunasi utang lebih awal itu bodoh. Hari ini, saya akan membuktikan kepada Anda bahwa terkadang keputusan yang salah secara matematis justru bisa menjadi keputusan paling tepat dalam hidup Anda. 1. Paradoks uang. Perang antara spreadsheet dan kualitas tidur. Ada ironi bahwa kita sering menggunakan logika matematika untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya berkaitan dengan emosi manusia. Bayangkan cerita tentang dua sahabat karib. Kita sebut saja Budi dan Joni. Budi adalah guru sejarah biasa, sementara Joni adalah spesialis audit keuangan profesional. Pada ulang tahun ke-50, Budi memutuskan menggunakan seluruh tabungannya untuk melunasi utang KPR rumahnya. Joni melihat spreadsheet Excel-nya dan berseru, "Kamu gila, bunga pinjaman bank lebih rendah dari keuntungan investasi. Kamu sedang membuang-buang uang karena biaya peluang." Secara teori, Joni benar, karena uang yang menghasilkan uang di pasar saham seringkali lebih cepat daripada kecepatan tingkat bunga pinjaman bank. Tetapi Budi hanya tersenyum dan menjawab, "Mungkin perhitunganku buruk, tapi malam ini aku akan tidur paling nyenyak dalam 20 tahun terakhir." Cerita ini menunjukkan perbedaan antara mengoptimalkan keuntungan dan mengoptimalkan hidup. Ketika Anda berutang kepada bank 5 miliar hingga 8 miliar, rasanya seperti memikul beban tak terlihat di pundak setiap hari. Banyak orang, seperti orang tua saya dulu, menganggap hari pelunasan utang rumah sama seperti memenangkan lotre besar. Kedamaian itu, perasaan bahwa tidak ada lagi yang menagih setiap bulan. Tidak ada spreadsheet yang bisa mengukurnya. Dalam psikologi perilaku, ini adalah bukti bahwa manusia lebih takut pada risiko dan tekanan daripada mendambakan keuntungan maksimal. Jadi, pelajaran pertama adalah bahwa kata pribadi dalam keuangan pribadi jauh lebih penting daripada kata keuangan. 2. Jebakan psikologis. Ketika rasa takut mengendalikan dompet. Mari kita selami lebih dalam otak seseorang yang sedang menanggung utang, tempat terjadinya fenomena yang disebut psikologi sebagai keengganan kerugian, loss aversion. Rasa sakit karena harus membayar bunga bulanan jauh lebih besar daripada kegembiraan saat menerima keuntungan investasi. Itu adalah naluri bertahan hidup. Saya telah bertemu banyak orang yang sangat alergi terhadap utang. Mereka tidak bisa tidur jika tahu saldo mereka negatif. Ambil contoh seorang investor Tony. Dia sangat pintar menghasilkan uang tetapi menderita kecemasan utang. Solusinya bukan berinvestasi habis-habisan, melainkan menyimpan sejumlah aset liquid seperti emas, perak, atau uang tunai yang cukup untuk melunasi utang kapan saja. Dia menerima kehilangan sebagian keuntungan demi mendapatkan rasa aman mutlak yang disebut membeli asuransi psikologis. Sebaliknya, banyak anak muda menderita sindrom delusi kehebatan diri, percaya bahwa mereka bisa menggunakan uang pinjaman untuk trading cepat dan mengalahkan pasar. Mereka lupa bahwa pasar keuangan memiliki pasang surut, tetapi tagihan utang bank datang teratur tanpa ampun. Jika Anda berisiko kehilangan pekerjaan, portofolio investasi yang merah hijau itu tidak dapat menyelamatkan Anda segera, tetapi ketiadaan utang akan menyelamatkan hidup Anda. Ada istilah yang disebut psikologi kawanan, herd mentality, ketika seluruh masyarakat mendesak Anda untuk menggunakan leverage keuangan agar dianggap pintar. Tapi ingat, bank suka jika Anda mempertahankan utang selama mungkin, karena Anda adalah aset yang menghasilkan keuntungan bagi mereka. Ketika Anda melunasi utang, Anda mengambil kembali arus kas milik Anda sendiri dan berhenti bekerja untuk sistem keuangan. Melunasi utang lebih awal seperti mengamankan keuntungan yang dijamin pasti. Tidak peduli apakah pasar akan jatuh atau naik besok. 3. Solusi praktis, aturan F-square, dan hak kemerdekaan. Jadi, pada akhirnya, haruskah kita mengikuti kata hati atau mengikuti komputer? Daripada memilih pihak, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebuah konsep yang saya sebut dana kemerdekaan, Freedom Fund. Sebelum membuka aplikasi investasi atau aplikasi bank, duduklah dan tuliskan apa definisi kebebasan finansial Anda sendiri.
Aturan F-square bukanlah formula matematika yang kaku, melainkan kerangka berpikir untuk merancang kehidupan. Jika Anda orang yang berani, tidur nyenyak bahkan ketika pasar jatuh, silakan saja investasikan uang surplus Anda untuk memanfaatkan bunga majemut. Tapi jika Anda adalah orang yang menyukai kepastian, kumpulkan uang untuk melunasi utang demi membebaskan arus kas bulanan. Ingatlah, bahkan setelah melunasi utang rumah, Anda masih harus membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB dan biaya asuransi. Jadi permainan tidak pernah benar-benar berhenti. Namun, ketika tidak ada lagi utang pokok dan bunga pinjaman, pendapatan dari pekerjaan Anda akan sepenuhnya menjadi milik Anda untuk diinvestasikan kembali atau dinikmati. Sebuah rumah yang telah lunas utangnya adalah benteng finansial yang kokoh, tempat Anda dapat berlindung jika badai ekonomi menerpa. Jangan biarkan rasa takut ketinggalan peluang, FOMO, membuat Anda membuat keputusan yang membuat diri Anda tidak bisa tidur. Ada pepatah yang sangat bagus, kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Itu adalah kedamaian dalam pikiran, bukan mobil mewah atau rumah besar tetapi penuh utang. Lakukan tes tidur. Jika utang membuat Anda terbangun jam 3 pagi, segera singkirkan utang itu. Jika melihat uang menganggur di rumah membuat Anda tidak nyaman karena merasa rugi, bawalah uang itu dan investasikan ke dana indeks global. Tidak ada jawaban yang benar untuk semua orang, hanya ada jawaban yang benar untuk sistem saraf Anda. 4 poin kesimpulan yang mudah diingat dan dipahami. Singkatnya, uang adalah alat untuk melayani kehidupan, bukan bos yang harus kita layani. Anda bisa memilih melunasi utang untuk membeli ketenangan, atau berinvestasi untuk membeli peluang, asalkan Anda memahami harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan. Jangan hidup sesuai dengan spreadsheet orang lain. Tuliskanlah persamaan kebahagiaan Anda sendiri. Jika Anda ingin meningkatkan IQ finansial dan mendengar kebenaran telanjang tentang uang yang tidak diajarkan oleh buku manapun, tekan tombol subscribe langganan sekarang juga. Sampai jumpa di video berikutnya.